sehat bagi Bapak, Ibu, dan teman-teman pendidikan. Berjumpa kembali dengan saya, Mulyani, sebagai pengajar di Departemen Pedagogik Prodi PGSD S1 dan Prodi Pedagogik S2 UPI Bandung. Insya Allah pada kesempatan ini saya akan membahas manusia dan pendidikan. Ada 4 hal yang akan dibahas pada materi ini, yaitu siapakah manusia itu. Dalam hal ini akan dikaji hakikat manusia. Kemudian akan dibahas mengenai mengapa manusia harus dididik atau istilahnya animal education. Selanjutnya akan dibahas mengenai apa mungkin manusia dapat dididik atau animal education, dan diakhiri materi akan membahas apa makna pendidikan bagi manusia. Ada keterkaitan yang tidak dapat terpisahkan antara manusia dan pendidikan. Oleh karena itu, di awal pembahasan ini kita berangkat dari suatu asumsi pendidikan adalah upaya memanusiakan manusia atau humanisasi. Sebab itu, pendidik perlu memahami hakikat manusia. Nah, sekarang siapakah manusia itu? 1. Manusia adalah makhluk Tuhan yang Maha Esa. Implikasinya, dalam hal ini manusia harus tunduk pada aturan Sang Khalik. Nah, yang kedua, manusia merupakan kesatuan tubuh, jiwa, roh. Dalam hal ini, manusia hidup dalam ruang dan waktu, memiliki kesadaran dan penyadaran diri, memiliki berbagai kebutuhan dan insting, nafsu dan tujuan, memiliki potensi untuk beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, potensi untuk mampu berbuat baik, potensi untuk berbuat jahat, potensi cipta, rasa, dan rasa, dan yang ketiga, manusia mempunyai dimensi individualitas, sosialitas, kultural, moralitas, dan religiusitas. Nah, dalam hal ini manusia itu bersifat unik, tidak ada yang sama meskipun kembar. Manusia itu tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Manusia itu punya kata hati, tahu tentang mana yang baik dan mana yang tidak baik. Dan manusia itu makhluk yang beragama dan yang meyakini adanya Tuhan sebagai Sang Khalik. Nah, yang keempat, manusia adalah makhluk yang berinteraksi atau komunikasi, historisitas, dan dinamika. Dalam hal ini, manusia itu bersifat terbuka, bisa dibantu dan membantu pihak lain. Manusia itu keberadaannya tergantung dari kehidupannya yang terjadi di masa lalu, dan kehidupan saat ini menentukan di masa yang akan datang. Misalnya, saya menjadi guru karena latar belakang pendidikan saya dari IKIP. Jadi tidak mungkin saya akan menjadi dokter. Dan apa yang terjadi pada saya di masa yang akan datang tergantung keadaan saya saat ini. Dan manusia itu terus berubah dalam berbagai aspek untuk menuju hingga menjadi manusia yang beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, berperasaan, berkemauan, dan berkarya, mampu memenuhi berbagai kebutuhan secara wajar, mampu mengendalikan hawa nafsu, berkepribadian, bermasyarakat, dan berbudaya. Nah, selanjutnya kita bahas mengapa manusia harus dididik atau animal education. Pertama, karena dengan alasan yang pertama itu keberadaan manusia untuk menjadi manusia yang sesuai dengan esensi manusia. Nah, yang kedua, hanya melalui pendidikanlah manusia akan menjadi manusia yang sesuai esensi manusia. Nah, yang ketiga, manusia perlu dididik dan perlu mendidik diri. Yang keempat, karena didasari oleh prinsip antropologis, yaitu prinsip historisitas, prinsip idealitas, dan prinsip posibilitas atau faktual. Prinsip historisitas yaitu bahwa manusia akan menjadi seperti apa tergantung dari riwayat kehidupannya.
Jadi apabila manusia dididik akan menentukan manusia sesuai dengan yang diharapkan atau prinsip ideal, yaitu menjadi manusia yang takwa, cerdas, dan sebagainya, sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya. Nah, kemudian prinsip posibilitas itu menunjukkan bahwa manusia sebagai makhluk sosial bisa terjadi berinteraksi dengan lingkungannya, ada yang baik dan ada juga yang tidak baik. Oleh karena itu, supaya berinteraksinya baik, perlu dididik. Nah, yang kelima dilandasi prinsip pedagogis sebagaimana yang diungkapkan oleh Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, manusia dilahirkan dengan bekal kekuatan kodrati yang lengkap, akan tetapi belum sempurna semuanya. Nah, yang kedua, kodrat manusia mengandung potensi baik dan jahat, dan dharma manusia adalah mewujudkan kemanusiaan. Nah, yang ketiga, hidup manusia tidak cukup instinktif saja, perlu berdasarkan trisakti jiwa, dan trisakti jiwa perlu dicerdaskan. Yang keempat, pendidikan dapat memerdekakan manusia. Selanjutnya, apa manusia mungkin dapat dididik atau animal educable? Nah, ada beberapa prinsip antropologis yang mendasari untuk menjawab pertanyaan ini. Yang pertama, prinsip potensialitas. Dalam hal ini, manusia tidak punya potensi yaitu akal. Nah, yang kedua, prinsip sosialitas, yaitu bahwa manusia itu makhluk yang dapat berhubungan dengan pihak lain sehingga memungkinkan dapat dididik. Yang ketiga, prinsip moralitas, yaitu manusia yang bisa dan tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik. Nah, yang keempat, prinsip individualitas, sehingga manusia itu bersifat unik, heterogen, dan dengan keheterogenan inilah yang memungkinkan manusia dapat dididik. Dan yang kelima, prinsip dinamika, yaitu makhluk yang dapat berubah, sehingga karena dapat berubah maka mungkin manusia dapat dididik. Kemudian Ki Hajar Dewantara mempertegas prinsip pedagogis yang melandasi kemungkinan manusia dapat dididik, atau dengan istilah animal educable adalah prinsip individualitas sebagaimana tadi sudah dijelaskan. Nah, yang kedua, prinsip mempunyai bekal potensi yang bersifat baik. Yang ketiga, prinsip sebagai makhluk sosial. Dan yang keempat, prinsip makhluk berbudi dan bermoral. Nah, selanjutnya Ki Hajar Dewantara menjelaskan prinsip pedagogis yang melandasi bahwa manusia dapat mendidik. Yang pertama, adanya rasa terperintah oleh Tuhan untuk memelihara dan memperbaiki keturunan. Yang kedua, adanya cinta kasih. Yang ketiga, mempunyai intuisi pedagogik. Nah, dan yang keempat, trisakti jiwa menghasilkan kebudayaan. Dalam hal ini, ilmu pendidikan, sehingga praktek pendidikan dapat dilaksanakan secara disadari. Nah, pertanyaan selanjutnya sebagai simpulan dari ketiga pertanyaan sebelumnya, yaitu kalau begitu pendidikan itu apa? Nah, jawabannya, pendidikan adalah humanisasi, yaitu memanusiakan manusia. Pada hakikatnya, sasaran pendidikan adalah manusia sebagai kesatuan yang terintegrasi, sehingga kita perlu membantunya untuk mewujudkan atau mengembangkan manusia seutuhnya. Pendidikan diupayakan membimbing manusia apa adanya atau aktualitas dengan mempertimbangkan berbagai kemungkinan yang ada pada dirinya atau potensialitas, dan yang diarahkan menuju terwujudnya manusia yang seharusnya atau yang dicita-citakan atau idealitas. Tujuan pendidikan adalah menjadikan manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, berperasaan, berkemauan, dan mampu berkarya, mampu memenuhi berbagai kebutuhannya secara wajar,
mampu mengendalikan hawa nafsunya, berkepribadian, bermasyarakat, dan berbudaya. Dalam hal ini pendidikan bersifat normatif. Implikasinya, suatu tindakan dapat digolongkan ke dalam pendidikan apabila tindakannya diarahkan menuju terwujudnya manusia ideal. Demikianlah pembahasan tentang pengertian manusia dan pendidikan. Mohon maaf segala kekurangannya. Saya tunggu komentarnya dan jangan lupa di like dan subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.